Dana pemerintah daerah yang belum terpakai dan mengendap di bank mencapai 234 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah yang tercatat hingga akhir September 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan, dana yang menganggur tersebut karena lambatnya realisasi belanja APBD. Padahal pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, masih ada sejumlah daerah yang lambat merealisasikan pendapatan serta belanja daerah sehingga tak sesuai target. Dari dana 234 triliun rupiah mengendap di rekening kas daerah, 134,2 triliun tercatat mengendap di pemerintahan kabupaten, 60,2 triliun mengendap di pemerintahan provinsi, dan 39,5 triliun rupiah mengendap di pemerintah kota. Lantas mengapa banyak dana daerah mengendap? Bagaimana para pemimpin daerah menyikapinya? Ya, angka yang tidak kecil 234 triliun dana Pemda mengendap di bank. Mengapa ini bisa terjadi? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda yang sudah hadir bersama saya di Studio TV One. Ini ada Pak Rian Nugroho, pakar kebijakan publik UI. Selamat malam Pak Rian. Selamat malam Mbak Vena. Sehat Pak Rian? Alhamdulillah. Oke. Selain Pak Rian, kami juga sudah tersambung pemirsa bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, ada Mas Emil Dardak. Selamat malam Mas Emil. Selamat malam Mbak Vena, Mbak Rian, saya lihat ada Pak Mardani juga, selamat malam. Ya, betul sekali. Ini juga sudah terhubung bersama kami, ada Bang Mardani Alisera, Komisi 2 Fraksi PKS. Selamat malam Bang Mardani. Mas Rian dan Mas Emil. Oke, baik, kita terlebih dahulu ke Mas Emil ya. Mas Emil, ini kalau berdasarkan data yang saya kumpulkan ya, Pemprov Jawa Timur masuk ke dalam kategori Pemda dengan simpanan tertinggi setelah Jakarta di angka 6,8 triliun rupiah. Mengapa bisa terjadi, Mas Emil? Pertama, ini mungkin terkait dengan pernyataan saya di doorstop kemarin di East Java Investment Forum, makanya TV One mengejar saya, minta saya menjawab. Jadi intinya begini, semua informasi yang disampaikan Pak Menkyu, kami di Pemda harus tindak lanjuti untuk bisa mencari cara mendorong mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah kita bedah informasinya, yang angka 6 triliun tadi, itu juga mencakup di dalamnya ada dana yang pertama namanya BLUT, Badan Layanan Umum Daerah. Kita punya rumah sakit besar seperti Sutomo, di Surabaya, itu rujukan banyak sekali wilayah di Indonesia, wilayah timur, rumah sakit Dr. Sutomo yang dengan UNER juga dia bareng, kemudian rumah sakit Saiful Anwar di Malang, dan masih banyak rumah sakit provinsi. Nah itu BLUT itu, dana itu kemudian dia akan manage cash gitu. Nah cash ini itu tentunya akunnya berkaitan dengan Provinsi Jawa Timur, jadi masuk di sana. Nah, makanya mereka pasti putar itu, karena kan yang namanya operasional cash flow kan bukan duit masuk hari ini keluar hari ini gitu ya. Nah, jadi itulah yang kemudian ada continuing balance atau saldo yang selalu dijaga oleh BLUT gitu. Nah yang tidak kalah penting ini pertanyaannya silpu ya. Nah sekarang begini, kalau ditanya apakah duit itu didiemin, diendapkan, belanja pemerintah provinsi Jawa Timur ini sekarang juara 2 se-Indonesia. Juara 2 se-Indonesia paling cepat sekitar 65%. Dan ini akan semakin grafiknya semakin meningkat pesat, bukan linear gitu, karena memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menggunakan anggaran itu memang termin pembayarannya lebih besar di ujung daripada di awal gitu. Nah inilah yang kemudian menjadi pertanyaan loh, terus kalau gitu kenapa banyak ada di rekening? Nah ini yang menarik memang, bahwa setiap tahun saya baru saja bicara dengan kepala Badan Keuangan kita. Setiap tahun itu kita anggaran selalu menganggarkan defisit. Artinya kita akan menganggarkan belanja lebih besar daripada penerimaan. Nah pertanyaannya kok pede banget? Kenapa? Karena kita tahu ada dana silpa. Jadi kalau dibilang silpanya nggak kepake, nggak juga. Karena apa? Karena kita belanja misalnya kita punya anggaran 20, misalnya penerimaan kita 27 triliun, kita berani keluar sampai 29 triliun. Selisih 2 triliun ini ya kurang lebih, itu memang karena kita tahu ada silpa, tapi tentu nggak boleh terlalu lebar, 3,3%-an lah, karena itu syarat sehatnya APBD gitu. Tapi kita tahu duitnya ada. Pertanyaannya kalau ada kenapa nggak disebutin aja sih? Karena kalau belum diaudit BPK,
belum boleh kita ngomong bahwa kita punya duit sisil, Pak. Nah, duit itu ada yang sumbernya dari PAD, pendapatan asli daerah, ada yang dari dana transfer. Nah, yang dari dana transfer ini ada di rekening tuh udah ada markernya dia nih duit sisa. Nah, duit sisa ini kapan benar-benar boleh dibelanjakan? Itu nanti dia nunggu di ujung tek 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 pada saat sudah dinyatakan oleh BPK, kemudian dianggap sebagai penerimaan, di acknowledge di dalam perubahan APBD, baru bisa dipakai buat bayar. Nah, terus sebelum ada itu bayar dari mana? Ya kita bayar dari sumber lain. Nah, pertanyaannya, kalau menurut saya Pak, saya ini dulu timnya Pak Purbaya 15 tahun yang lalu, waktu beliau staf khususnya Pak Hatta Rajasa Menko. Beliau sendiri ngomong, kalau emang udah ada duit pusat di daerah, dan jelas alasannya nggak dianggurin karena males-malesan, ya biarin aja di daerah, biar muternya di bank daerah. Itu bagus malah gitu. Karena memang mazhabnya beliau adalah bagaimana, saya ingat dulu bicara sama beliau, beliau paling nggak setuju kalau begitu ada inflasi main dihajar dengan naikin suku bunga. Karena kadang-kadang itu malah menimbulkan stagflasi. Ekonominya nggak numbuh, inflasinya masih jalan gitu. Jadi saya rasa ini proses-proses yang terus memacu dan memicu kita. Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya nih Pemda berbenahnya apa? Ya. Ya, kita terus berbenah juga. Ada sumber lain Mbak Vena yang bisa menyebabkan kenapa walaupun kita sudah belanjakan masih ada lagi kadang lebih. Tadi karena kita dibatasi 3, sekian %. Nah, yang kedua juga ada pelampauan pendapatan. Jadi misalnya kita memprediksi pendapatan sekian, ternyata lebih. Nah, kalau pendapatan lebih itu nggak bisa langsung dimasukin sebelum siklus. Sedangkan kalau PAPBD waktu cuma 3 bulan, kita main pokoknya yang penting belanjain, itu juga bahaya. Nanti belanjanya serampangan, nggak jadi barang yang jelas. Mendingan yang namanya bangun jalan kan nggak bisa ujuk-ujuk ya. Mending dimasukin di induk tahun berikutnya. Nah, satu lagi yang penting sisa lelang. Jadi sisa lelang nih artinya udah dilelang, ternyata orang nawar di bawah harga yang kita anggarkan, ya pasti ada sisa. Nah, sisa ini, itu pertanyaannya ada yang bilang, artinya ketinggian nentuin owner estimate. Nah, tapi orang nentuin owner estimate itu ada acuan harganya. Karena kisah-kisah manisnya, iya, orang banyak nawar jadi rendah. Banyak kisah sedih juga loh, ada orang udah dilelang nggak ada yang nawar. Karena memang orang lagi fokus ke paket-paket kegiatan yang lain. Jadi ini adalah realita di lapangan. Bisa nggak dibenerin? Bisa aja. Caranya begini, kita riset sistemnya. Risetnya apa? Mulai hari ini yang ada di saldo kami bisa langsung diakui di dalam APBD. Udah nggak usah pakai babi bu, langsung riset. Nah, artinya ke depannya kami berani nganggarkan. Kalau kami nganggarkan 29T berani. Kenapa? Ada 2T di rekening kita, ada 27T di proyeksi kita. Gitu. Nah, tapi kalau itu dibolehin, kita akan punya balance budget dan akan jelas dana nggak perlu nunggu di ujung untuk dibelanjain. Kira-kira itu penjelasannya Mbak Vena, Pak Mardhani, dan Pak Riyad. Oke, jadi ingin konfirmasi. Jadi sejauh ini dari Pemprov Jatim tidak ada kemudian kendala utama dalam percepatan realisasi belanja APBD ini, Mas Emil? Kami juara 2, 65%. Jadi on the track. Nah, kenapa tahun lalu 2024 angkanya triwulan 1 bagus? Karena semua Pemda itu memberikan dana hibah pemilu sehingga kelihatan serapan di triwulan 1-nya jadi tinggi gitu. Makanya beda. Oke, baik. Terima kasih Mas Emil sudah bergabung bersama kami, hanya bisa beberapa menit saja. Terima kasih sudah meluangkan bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Berguru. Oke. Baik, saya mau ke Bang Mardhani kalau begitu. Bang Mardhani, ini kita sudah dengar penjelasan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai alasan kenapa Pemprov Jatim ini masuk peringkat kedua setelah Jakarta. Tapi kalau dari Anda, dari DPR, melihat fenomena banyak dana daerah yang mengendap di bank, ini seperti apa Bang Mardhani? Ya, makasih Mbak Vena. Yang pertama tentu apresiasi kepada Pak Purbaya yang membuka kotak ini. Jadi masyarakat tahu ada dana punya Pemda, baik itu provinsi, kabupaten atau kota yang ada di bank. Yang kedua, the appeal is in the detail. Tetap seperti tadi Mas Emil sampaikan, detailnya harus tahu. Uang ini peruntukannya seperti apa, dan bagaimana aturan mainnya, karena uang ini uangnya rakyat. Nah, di Indonesia pengaturan keuangan baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota semuanya sudah teratur dengan rapi.
Bahkan di Indonesia ini kalau kita bangun pakai dana lain dulu, uangnya belum turun, itu bisa kena temuan oleh BPK. Dan itu justru nanti akan menjadi sesuatu yang sangat buruk. Nah, karena itu usul saya, Pak Purbaya sudah baik, dan sekarang monggo seluruh kabupaten, kota, dan provinsi buka dengan transparan. Transparansi dan akuntabilitas itu kata kuncinya. Oke, nanti kelihatan. Kalau Mas Emil tadi menyampaikan, teman-teman di Jawa Timur sudah punya alasan dan penjelasan yang runut buat saya. Bisa jadi memang ada yang nakal, atau bisa jadi ada yang punya niat buruk. Misal taruh di situ, nanti ada dana namanya uang gede, taruh di situ, pasti bunga berbunga segala macam, itu bisa jadi temuan. Nah, karena itu sesudah Pak Purbaya ini, tadi saya lihat di video ada Pak Mendagri, ya saya kan Komisi 2 minta Pak Mendagri, bisa ditindaklanjuti oleh Mendagri dengan surat edaran agar berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, maka seluruh provinsi dan kabupaten kota melakukan audit dana yang ada di bank, seperti apa statusnya. Apakah benar nganggur, apakah dana cadangan, apa dana yang memang harus digunakan dengan seksama. Terakhir yang ketiga dari yang Mas Emil tadi, ada kata riset, saya sangat setuju. Di banyak kasus uang-uang itu tidak bisa dibelanjakan karena aturan mainnya memang rumit. Tidak memberikan kebebasan kepada para kepala daerah yang terpilih secara langsung, yang punya mandat langsung untuk menjadikan rakyat karena aturan tadi. Kami di Komisi 2 sangat terbuka, nanti mungkin kita sesudah rapat akan mengangkat masalah ini di komisi. Ayo kita petakan lagi, kita lihat lagi mana-mana aturan yang mengikat, yang membuat daerah jadi malah tidak bisa efektif bekerja. Kadang-kadang rezim kita itu gini, ketika korupsi meningkat, diperketat. Ketika korupsi mengecil, akuntabilitas, transparansi, kinerja meningkat, harusnya harus diperlonggar aturannya sehingga kita lebih percaya lagi kepada daerah. Karena saya setuju bahwa daerah lah pusat pembangunan yang harus digerakkan di Indonesia. Begitu Mbak Pena. Pak Rian, apakah fenomena ini juga mencerminkan bahwa kapasitas dari Pemda belum optimal? Kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.